Halo pemirsa setia TVRI, jumpa lagi dengan saya Andrea Paramesti dalam Indonesia Raya Jelajah Science. Smart People for Smart Country. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan menyuguhkan suatu produk riset unggulan dari Pusat Riset Agroindustri BRIN. Nah, pemirsa pasti tahu dong yang ada di depan Andrea, kelapa sawit. Dan pasti udah pada tahu juga segudang manfaat dari kelapa sawit. Mulai dari untuk lilin, sabun, pasta gigi, sampai untuk sehari-hari bisa kita gunakan juga untuk menggoreng dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini saya tidak akan membahas manfaat dari kelapa sawit tadi itu. Karena yang akan saya suguhkan adalah manfaat dari limbahnya, pemirsa. Ternyata dari turunan olahan minyak sawit itu, ada limbah yang bisa mendatangkan rupiah. Saya yakin Anda pasti penasaran kan? Saya juga. Yuk kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini sampai tuntas. Pusat Riset Agroindustri BRIN telah berhasil mengembangkan riset dan inovasi berbasis turunan minyak sawit untuk dijadikan produk komersial yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha yang bisa mengaplikasikannya. Nanopartikel silika biogenik yang berasal dari abu boiler kelapa sawit sebagai komponen rubber foam soles pada biosneakers. Hasil dari riset strategis nasional ini tentu saja akan berdampak positif pada kelanjutan industri perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Riset produk strategis ini dilakukan dalam rangka penguatan, pengembangan, serta peningkatan pemberdayaan perkebunan dan industri kelapa sawit nasional. BPKS saat ini sedang mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Kami ditugaskan untuk memberikan bantuan-bantuan berupa program peremajaan sawit rakyat, program sarana prasarana, program pengembangan SDM kelapa sawit, program penelitian dan pengembangan, program promosi dan untuk citra positif kelapa sawit, dan program mandatori biodiesel. Salah satu program yang ditugaskan kepada BPKS adalah penelitian dan pengembangan yang kami kerjasamakan dengan lembaga-lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Kami bekerjasama dengan kurang lebih 90 lembaga penelitian di Indonesia yang melakukan kegiatan penelitian dengan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Di sini kami memberikan bantuan pendanaan agar penelitian yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan untuk keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Beberapa penelitian yang sudah kami danai diantaranya adalah penelitian dari BRIN, dari LPPM ITB, dari LPPM IPB, kemudian dari Universitas Pajajaran, kemudian Institut Teknologi 10 November, Universitas Gajah Mada, dan kita mungkin bekerja sama hampir dengan seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai
penelitian-penelitian tentang kelapa sawit. Kami dari BRIN, khususnya dari organisasi riset, memang ditugaskan untuk meningkatkan kapasitas ilmu dan pengetahuan di Indonesia. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah mendukung pembangunan nasional. Yang ketiga, membangun ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Yang keempat adalah membantu masyarakat di dalam meningkatkan perekonomian. Dengan dasar hal tersebut, kami melihat bahwa di bidang agroindustri banyak hal yang bisa dilakukan. Kegiatan agroindustri di Indonesia sangatlah banyak. Salah satunya adalah kegiatan yang terkait dengan agroindustri sawit. Kita tahu perkebunan sawit di Indonesia sangatlah luas. Saat ini sekitar 16 juta hektar perkebunan rakyat, 28 juta hektar perkebunan swasta, dan 2 juta hektar perkebunan pemerintah. Aspek agroindustri yang menarik di sana dan diamati oleh teman-teman adalah adanya limbah yang berasal dari abu boiler sawit. Abu boiler kita temukan di pabrik-pabrik kelapa sawit dan jumlahnya sangat besar. Teman-teman periset dari Pusat Riset Agroindustri mencoba memecahkan masalah tersebut dengan menghasilkan inovasi yaitu nano biosilika yang berasal dari abu boiler kelapa sawit. Di sisi lain, PT Condong Garut sangat terbuka untuk berkolaborasi riset dengan BRIN, sehingga dari kedua belah pihak dapat saling berinteraksi dengan baik. Dan untuk itu kami berterima kasih pada PT Condong Garut untuk keterbukaannya, untuk bantuannya, sehingga kegiatan biosilika yang berasal dari limbah abu boiler di pabrik kelapa sawit ini bisa berlangsung dengan lancar. Kolaborasi riset untuk pemanfaatan limbah sawit antara Pusat Riset Agroindustri BRIN dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS ini tentu saja disambut positif oleh PT Condong Garut. Sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit sekaligus pabrik pengolahan minyak sawit yang berada di Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Karena limbah berlimpah yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan menjadi komponen baru yang bisa mendatangkan berkah. Kami memberikan suatu apresiasi sekali terhadap suatu BRIN yang telah memberikan suatu mitra kerja dengan kami dalam segi penelitian dan kajian. Dikala di kami banyak limbah-limbah yang masih bisa diakses ke punya nilai ekonomi. Alhamdulillah kami bisa bekerja sama juga dengan TPRI, dengan BRIN juga bisa punya nilai tersendiri masing-masing. Mudah-mudahan apa yang barang ada yang di kami bisa menjadi punya nilai yang lebih bagus. Alhamdulillah dengan adanya kerjasama BRIN dengan PT Condong Garut yang hari ini ke belakang banyak isu negatif terkait limbah di PT Condong Garut. Alhamdulillah justru di wilayah kami Desa Cigadog tidak ada kendala-kendala limbah, bahkan limbah tersebut menjadi hal positif karena warga Desa Cigadog khususnya petani bisa memanfaatkan dari limbah tersebut menjadi pupuk organik. Seperti itu. Mengucapkan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional kerjasama dengan PT Condong Garut, selanjutnya TPRI Republik Indonesia yang telah menyiarkan hal-hal yang positif di wilayah Desa Cigadog. Mudah-mudahan Desa Cigadog kedepannya lebih baik
PT Condong Garut lebih maju dan warga Desa Cigadog menjadi lebih makmur dan sejahtera. Smart People keberhasilan dari tim Pusat Riset Agroindustri BRIN dalam mengembangkan teknologi nanopartikel silika biogenik atau nanobiosilika dari abu boiler kelapa sawit sudah selayaknya mendapatkan jempol. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, industri pengolahan minyak sawit pun tumbuh subur pula di Indonesia. Artinya, semakin banyak industri pengolahan minyak kelapa sawit, semakin banyak pula limbah dari produksi tersebut. Nah, pemirsa, ini kan harus ada solusi dari persoalan limbah tersebut. Setuju? Nah, dari hasil pembakaran cangkang dan sabut ini dihasilkan abu boiler. Nah, abu boiler ini jumlahnya cukup besar seperti itu, dan selama ini di pabrik pengolahan kelapa sawit belum banyak dimanfaatkan. Jadi ya mungkin nyaris tak bernilai lah seperti itu. Nah, kami dari tim periset di BRIN melihat bagaimana memanfaatkan limbah abu boiler ini sehingga menjadi produk bernilai ekonomi. Abu boiler ini mengandung silika yang cukup tinggi, yaitu sekitar 50-60%. Nah, silika ini merupakan senyawa kimia yang banyak dibutuhkan di berbagai industri, misalkan seperti di industri agrokimia, terus kemudian di industri cat, di industri semen, bahkan di industri farmasi dan pangan, termasuk juga yang fokus kami riset itu untuk kebutuhan industri alas kaki. Proses ini menggunakan suhu yang rendah sehingga energi yang dibutuhkan untuk memprosesnya lebih rendah. Dengan demikian maka biaya proses produksi untuk biosilika ini menjadi lebih hemat ya. Aspek selanjutnya terkait dengan keunggulan dari produk adalah partikel silika biogenik dari abu boiler sawit memiliki ukuran yang sangat kecil dengan skala nanometer serta luas permukaan yang besar. Silika yang memiliki luas permukaan yang besar ini memiliki kegunaan yang luas. Salah satunya adalah sebagai penyerap ya, yaitu contohnya adalah penyerap bau, penyerap warna, dan juga bisa digunakan sebagai pengeringan maupun penyimpanan. Prosesnya yang pertama ada proses penghalusan menggunakan dismil, lalu kedua ada proses ekstraksi, yang ketiga ada proses gelasi, yang keempat ada proses pemurnian atau pencucian, yang terakhir ada proses pengeringan. Yang pertama itu proses penghalusan menggunakan dismil bertujuan untuk menghaluskan serta menghomogenkan ukuran bahan bakunya. Selanjutnya yang kedua adalah proses ekstraksi. Proses ekstraksi ini seperti berdasarkan kelarutannya, nanosilika itu larut pada larutan basa. Maka proses ekstraksi kita menggunakan larutan alkali yang bersifat basa dengan suhu rendah. Setelah proses ekstraksi, selanjutnya yang ketiga adalah proses gelasi. Proses gelasi ini adalah untuk mengendapkan silikanya menjadi gel. Nah, setelah mengegel itu, selanjutnya kita ambil gelnya, lalu kita melakukan pemurnian, lakukan pencucian dengan air beberapa kali, lalu kita menggunakan sentrifuge untuk memisahkannya sehingga terpisah gelnya tersebut. Nah, setelah gelnya terpisah itu,
hasilnya kita keringkan menggunakan oven. Nah, setelah sudah kering, kita lalu penghalusan kembali serbuknya sehingga menjadi silika biogenik yang siap untuk dilakukan proses selanjutnya. Kualitas produk turunan yang berada di hilir ditentukan oleh kualitas produksi yang berada di hulu. Dalam konteks kelapa sawit, tentu saja pola perawatannya membutuhkan kajian serta perawatan yang komprehensif dan berkesinambungan. Agar kuantitas dan kualitas buah bisa mencapai di level maksimal. Buah yang bermutu baik akan menghasilkan CPO atau minyak sawit mentah yang berlimpah dan PKO, yaitu minyak inti sawit yang berkualitas. Bahkan, limbah abu boiler sisaan produksi minyak sawit itu bisa dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik dan bahan Sols Biosneakers yang ramah lingkungan. Untuk pemeliharaan, selain pemupukan dilaksanakan pupuk majemuk, pupuk kimia, juga kita memakai pupuk kompos yang berasal dari limbah pabrik sawit juga, di mana limbah tersebut limbah padat, ada limbah cair, sedangkan untuk limbah padat kita optimalkan untuk diproses sebagai kompos untuk pemupukan di lapangan. Kami ada kegiatan pemupukan yang terbuat dari limbah yang tadinya kami anggap itu tidak berguna. Alhamdulillah limbah tersebut menjadi pupuk kompos yang sangat bagus. Sehingga tanah bisa menjadi subur, pohon bisa berbuah lagi, dan kami pun bisa bekerja semaksimal mungkin. Pabrik ini berkapasitas 20 ton per jam, maka memerlukan perharinya sekitar 160 ton TBS. Persentase CPO-nya sekitar 21–22%. Kemudian menghasilkan kernel sekitar 4,5%, yang menjadi sabut sekitar 12%, dan kemudian menjadi cangkang sekitar 7%. Maka fiber tersebut dan cangkang dipakai menjadi bahan bakar untuk boiler, maka menghasilkan sekitar perharinya 1,5 ton abu tersebut. Kami produsen karet dan foam biodegradable. Kami mitra peneliti BPDPKS BRIN untuk pemanfaatan biosilika dengan basis serabut sawit. Konsep kami adalah waste to products. Kami berupaya menggunakan sebanyak mungkin bahan baku tidak terpakai atau limbah menjadi produk jadi. Semua abu biomasa itu bisa diolah menjadi biosilika sebagai agen biodegradable, yaitu agen di mana ketika suatu masa tertentu maka dia bisa terurai kembali menjadi tanah. Saat ini kami sudah sampai tahap di mana adanya prototipe, dan kami menemukan bahwa biosilika serabut sawit itu lebih ringan dibandingkan biosilika sekam padi. Semua bahan berbasis biosilika
itu memiliki sifat amorf yang tinggi. Artinya ketika digunakan, dia bisa digunakan untuk penahan listrik. Ya. Jadi bisa untuk pelindung kabel. Bahkan kami ada satu sampel di mana sudah mendekati safety shoe, sepatu pengaman. Mengingat perkebunan kelapa sawit Indonesia terbesar di dunia dan merupakan komoditas utama ekspor Indonesia, tentu saja tanaman ini menjadi primadona para stakeholders yang bermain di areanya. Keistimewaan tanaman ini bukan hanya buah yang mengandung banyak manfaat, namun seluruh tubuh pohon ini mengandung nilai komersial yang bisa menumbuhkan ekonomi sirkular. Jadi, sudah selayaknya tanaman ini harus diurus agar tidak kurus dan dipupuk agar tidak lekas lapuk. Kenapa alasan kita melakukan riset biosilika ini pada kelapa sawit? Karena tanaman kelapa sawit ada termasuk kategori silika akumulator. Jadi membutuhkan sangat banyak silika. Silika sendiri di alam itu kan merupakan unsur utama terbesar kedua setelah oksigen untuk penyusunan kerak bumi, bisa mencapai 28%. Di dalam tanaman kelapa sawit, silika terakumulasi pada tandan buah kelapa sawit, kemudian pada pelepah daun dari tanaman sawit, dan juga pada batang dari kelapa sawit. Di dalam batang ini bisa mencapai 5 kg per batang dipanen selama 25-30 tahun. Dalam pelepah itu bisa mencapai 240-280 kg per hektarnya. Kemudian dalam tandan kosong ini silika bisa mencapai 5-10%, dan tandan ini kemudian akan terikut atau terproses di PKS, kemudian byproduct-nya kemudian digunakan untuk bahan bakar boiler yang di situ menghasilkan abu sawit yang mengandung silika yang cukup banyak. Penelitian-penelitian yang kami danai adalah penelitian yang manfaatnya itu dirasa akan banyak nanti untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan dari produk ini kita harapkan ini bisa dikomersialkan, bisa dimanfaatkan untuk penggunaan di dalam negeri, menggantikan produk-produk mungkin yang kebanyakan kita masih impor dengan bahan-bahan baku yang berasal di dalam negeri, yaitu dari kelapa sawit. Ternyata SDM dan teknologi kita nggak kalah canggih loh sama yang ada di sana, iya nggak? Nah, untuk itu kita perlu mengapresiasi kinerja para periset dan semua stakeholder yang telah mendedikasikan ilmunya, pikirannya, kebijakannya, demi mewujudkan harapan dan mimpi kita bersama tentang kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian masa depan bangsa kita. Smart people, limbah akan menjadi masalah di saat kita tak mau mengolah. Tapi limbah bisa menjadi berkah bernilai rupiah bila kita mau mengubah dan mengolah. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya, masih dalam Indonesia Raya Jelajah
Science. Smart people for smart country. Sampai jumpa.